Bapa di dalam surga, pada kesempatan malam hari ini di Atlanta dan sore di LA, kembali kami datang ke hadapan Tuhan mengucap syukur berterima kasih karena Tuhan sudah memimpin hidup kami semua di sini. Biarlah Tuhan, pada kesempatan waktu ini kami punya kerinduan. Kami semua punya kerinduan satu, yaitu kami ingin belajar firman Tuhan, kami ingin mendengar suara Tuhan, kami ingin diberitahu rahasia Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi teman-teman kami yang belum bisa hadir, Lisa, Ci Aswan, Semu, Corey dan Terry, juga Paula, juga Cilili, kembali kami serahkan mereka semua, apapun kebutuhan mereka, apapun yang mereka hadapi, Tuhan lawat, apapun yang mereka butuhkan, Tuhan sempurnakan, agar mereka semua bisa mendapatkan kasih sayang Tuhan. Biarlah Tuhan, walaupun kami hanya berempat, tapi firman Tuhan jalan terus, kebenaran itu harus disampaikan. Tuhan tolong hamba-Mu ini Tuhan bisa menyampaikan isi hati-Mu, jangan membuat hamba menjadi sombong, tapi menjadi alat yang sempurna di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Kita selama ini ada seri ngobrol soal kita mati kemana, betul nggak? Iya. Nah, kita udah belajar tuh. Pertama, bagaimana Yesus dan penjahat, ya kan ya? Yesus dan penjahat. Kita sudah tahu itu salah translasi, ya. Bukan salah translasi, salah koma sebenarnya. Ya. Jadi tanda baca. Tanda baca. Jadi ceritanya nyambung semua ke belakang-belakang. Ya. Juga kita belajar manusia itu ada tubuh jasmani dan tubuh rohani. Walaupun di dalam ayat yang lain ada jiwa dan roh, ya, tubuh, jiwa dan roh. Nah, itu nggak akan kita bahas nanti, tapi yang pasti kita ada jasmani dan rohani. Bagaimana tubuh jasmani kita lah yang akan hancur, tapi tubuh rohani kita yang akan mendapatkan tubuh baru. Nah, pertanyaannya, bagaimana tubuh rohani itu gimana? Kasusnya gimana? Ya, mereka tidur, ya. Dalam bahasa Inggris disebutkan fall asleep. Mereka tidur, kita ngerti. Kalau ada orang yang nggak percaya bahwa bahwa tubuh rohaninya tidur, ya silakan baca firman-Nya. Dikatakan meninggal, ya silakan meninggal, nggak apa-apa. Tapi kalau dia meninggal, pertanyaannya adalah banyak orang Kristen menyatakan bahwa orang setelah meninggal langsung rohnya dibawa Tuhan ke surga. Ada nggak ayatnya? Ada. Maka Allah mengumpulkan bersama-sama mereka yang mati dalam Kristus. Mereka lupa dan akan dibangkitkan. Itu ada kalimat akan dibangkitkan di akhir zaman, ya. Jadi lalu mereka punya referensi adalah bagaimana Lazarus dan orang kaya. Kita pernah belajar Lazarus dan orang kaya ceritanya gimana, ya, pertama-tama. Itu sebuah perumpamaan bahwa ceritanya itu dibalik sama Tuhan. Ya, bukan orang kayanya yang masuk surga, tapi orang kayanya yang masuk neraka. Tapi apakah benar, ya? Jadi kita sudah bahas itu semua, itu hanya latar belakang. Nah, sekarang kita akan belajar, ya. Nih, setelah kita mati, kita tidur nih, ya, secara roh, ya, dibilangnya tidur, dan akan dibangkitkan di akhir zaman oleh Kristus, ya, dan akan diubah tubuhnya menjadi tubuh baru, betul nggak? Ya, itu kita pelajari. Saya harus memberitahu teman-teman semua di sini bahwa kita tidak boleh sembarangan menginterpretasi sebuah ayat berdasarkan opini pribadi. Ya, setuju ya? Maka dari itu saya berusaha sekuat tenaga, saya berusaha semampu mungkin mencari referensi satu Alkitab, ya, untuk menyatakan atau menginterpretasi apa yang firman ini katakan. Okay. Jadi dalam dunia kekristenan, ya, atau gereja mula-mula, ya, ada dua tokoh besar, ya, gereja mula-mula itu ada dua tokoh besar, satu tokoh yang namanya Petrus, satu lagi yang namanya Paulus. Ini dua tokoh besar, ya, dalam gereja mula-mula. Jadi dua tokoh ini punya pola pikir yang berbeda. Tapi persamaannya adalah mereka ini adalah murid-murid Kristus, betul? Jadi kalau mau tahu pola pikir mereka, kita harus tahu dulu pola pikir Kristus. Kita sudah belajar pola pikirnya Kristus, ya. Jadi apa yang terjadi atas diri Kristus, pola pikirnya dia, teologinya Kristus, itu harus sama dengan teologinya Paulus, teologinya Petrus, teologinya Markus,
teologinya Lukas, dan sebagainya. Itu harus sama, walaupun gaya bahasanya yang berbeda. Contoh saya ambil 2 hari ini adalah Petrus dan Paulus. Petrus latar belakangnya adalah nelayan, semua orang tahu. Ya, nelayan. Dia nelayan. Jadi kalau dia menulis sebuah buku, tentu gaya tulisnya gaya tulis orang nelayan. Kita orang awam baca buku tulisan orang nelayan pasti gampang. Ya, gampang diserap. Mungkin ada beberapa yang bahasa yang menurut bahasa nelayan yang kita nggak tahu. Tapi secara awam, secara umum, kita mengerti. Gampang sekali mengerti bahasanya si Petrus. Ya. Tapi kalau Paulus ini bukan orang sembarangan. Ini orang jenius. Ini orang filosofer. Ya, filsuf dia. Sekolah tinggi. Ya, bukan hanya sekolah tinggi, dia sekolah kerabian yang langsung dipimpin oleh Gamaliel. Orang nomor satu Israel dulu. Dia pimpin langsung. Ya. Jadi, kalau orang jenius model begini, orang pintar model begini, nulis nggak asal-asalan. Pola tulisnya dia itu, kebanyakan orang awam bingung. Ya, bingung. Mesti ingat itu. Jadi, dan kita mesti tahu bahwa Alkitab Perjanjian Baru itu ada 27 buku. 13 buku dia yang tulis. Kalau kita nggak ngerti apa-apa 13 buku, berantakan. Nah, bisa jadi aliran sesat. Banyak nggak? Banyak. Ya. Jadi gimana dong? Ya, saya katakan Alkitab memperjelas Alkitab. Jadi kalau kita mau mengartikan Petrus, kita harus jadi Petrus. Kalau kita mau mengartikan atau menginterpretasikan Paulus, kita harus jadi Paulus. Nah, gimana caranya? Dia udah mati lama. Ya, dia kan nulis buku bukan satu. Saya bilang ada 13 buku. Memang 13 buku dikit, banyak dibacain. Dia kasih tahu banyak kata-kata yang sama. Ya, ini orang pintar. Dia pakai poin-poinnya untuk menunjukkan siapa dirinya dan bagaimana pola pikirnya dia. Dengan begitu, kita bisa tarik benang merahnya. Maksudnya dia ngomong ini apa? Maksud dia ngomong ini, kita cari buku yang lain. Oh, ada ini. Oh, ternyata dia berpikir ini. Oh, ini artinya begini. Ya. Jadi, nggak gampang membaca bukunya Paulus, tulisan-tulisan Paulus. Sampai-sampai Petrus juga bilang apa? Kita buka deh. Biar cepat, saya tulis di sini. Kita share, nggak usah baca, kita baca di sini. Ya, kita share. Karena kita cuma berempat, seru ini. Ya. Buku 2 Petrus. Ini Petrus yang ngomong ya. Mana tuh? Nah, 2 Petrus ayat 3, 15-16. Kebaca ya tulisannya, Bel? Kebaca ya semuanya? Kebaca ya tulisannya? Lihat. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus disebut namanya nih Paulus. Ya. Saudara kita yang kekasih. Telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Dia tahu. Ini orang pintar, disebutkan punya hikmat. Ya. Hikmat yang dikaruniakan Tuhan. Tapi dia juga tahu itu hikmat asalnya dari Tuhan. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Semua suratnya ada 13 buku. Dalam surat-surat dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, perkara-perkara Tuhan. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami. Ini orang Petrus ini, Petrus yang ngomong. Ini dia punya tulisan sulit. Ya, Petrus yang ngomong. Ya. Tapi Petrus nggak nyalahin Paulus. Dia nggak salahin. Dia salahin siapa? Ini. Sehingga ini yang disalahin. Orang-orang yang tidak memahaminya dan tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Yang disalahin orang yang baca. Nyoba-nyoba menginterpretasi apa yang ditulis. Kedua, orang itu, apa yang dibilang? Nggak paham. Nggak teguh imannya. Sehingga arti semua si Paulus punya tulisan itu bisa terbalik-balik. Jadi kacau. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain.
Jadi jelas di sini bahwa Petrus udah ngasih tahu tulisan Paulus itu susah. Nggak sembarangan kamu harus baca bukunya yang lain. Banyak orang sembarangan, jadi banyak artinya yang disalahgunakan. Salah satunya adalah, yaitu, orang mati langsung ke surga. Apakah itu pengajaran Paulus? Enggak, kita udah belajar minggu lalu, 3 minggu yang lalu, bahwa apa yang dialami Kristus, prosesnya dia mati, dia hidup sebagai manusia, dia mati sebagai manusia, dan dia dibangkitkan mendapatkan tubuh yang baru. Itu prosesnya. Kita, Petrus, Paulus, dan sebagainya, sama prosesnya. Kita hidup nih, kita mati nggak? Pasti mati. Kita pasti dibangkitkan? Pasti dibangkitkan, tapi kapan pertanyaannya? Ya, akhir zaman. Tunggu Yesus datang kedua kali, kita dibangkitkan. Ya, itu prosesnya sama. Tapi di dalam 1 Tesalonika, ayat saktinya orang-orang Kristen, bahwa mereka percaya bahwa nanti kita ini nggak mengalami yang namanya dibangkitkan, nunggu ke atas, ditungguin, dikumpulin, nanti turun sama-sama sama Kristus. Nggak bisa, bukan nggak bisa, salah baca Alkitab itu namanya. Dikatakan yang mati dulu dalam Kristus atau yang tidur dalam Kristus, dikatakan akan dibangkitkan dulu, dikasih tubuh yang baru. Kita yang masih hidup, maksudnya apa yang masih hidup? Lewat tribulation, betul nggak? Kita yang masih hidup, artinya apa? Kalau Yesus datang kedua kali, yang namanya tribulation itu udah jadi belum? Udah lewat belum? Lewat. Kita dikasih kesempatan untuk hidup. Jadi kita nggak mengalami mati. Tapi prosesnya sama. Hidup dulu, matinya lompat, nunggu dibangkitkan. Itu Petrus, Paulus, Lukas, Yohanes, semua itu punya pola pikir yang sama. Sama semua. Ya, mereka melihat contoh depan mata Kristus. Dia manusia, dia mati, dia hidup. Jadi mereka punya pengharapan bahwa kita akan dibangkitkan kembali suatu hari nanti. Itu loh yang harus ditaruh di atas kepala kita. Ya. Jadi kita akan mulai membahas, ya. Kita lihat. Kita lihat ya. 2 Korintus. Nah, kita 4 dulu ya. 4 ayat 16 dan 18. Lihat. Sebab, kebaca ya? Kebaca nggak? Baca ya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Apa artinya? Artinya, Paulus sedang membandingkan hidup yang sekarang yang dibilang manusia lahiriah makin merosot, dengan hidup yang akan datang, yaitu apa? Hidup dengan kekal, ya, betul? Kemuliaan kekal. Dia lagi bandingin nih hidup yang sekarang sama hidup yang akan datang. Ini maksudnya dia. Lalu dia jelaskan, apa sih hidup yang sekarang? Apa sih hidup yang akan datang? Dia jelaskan next chapter, 2 Korintus ayat 5. Kita akan bahas satu persatu. Disinilah kita belajar. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Petrus memakai istilah kemah. Banyak orang salah mengerti. Kemah dia pikir tempat. Jadi sambung sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku pergi ke rumah Bapakku, aku menyediakan tempat. Betul? Buat kamu. Ada nggak ayatnya? Tapi di sini apa artinya kemah?
Di dalam bahasa Inggris disebutkan ini artinya tabernakel, ya, kemah. Dan di sini ada satu lagi namanya tempat kediaman. Di dalam bahasa Inggris disebut building. Kemah di sini dalam bahasa Yunaninya itu skene, ya, skene. Sedangkan tempat yang kekal ini, tempat kediaman di surga yang kekal ini itu oikoterion. Ya, itu oikoterion. Jadi ini dua hal yang berbeda. Skene itu tenda sementara yang gampang rusak, gampang dibongkar. Sedangkan tempat kediaman ini building ini. Oikoterion ini building ini. Kalau dalam bahasa Yunaninya, ya, building. Ya, kita harus tahu dulu itu. Jadi dalam ayat ini Paulus memberitahu bahwa ada kemah. Apa sih artinya kemah? Hah? Kita lihat Ayub. Kita lihat Ayub sampai Ayub nih ya, pola pikirnya sama. Ayub pasal 4 19. Kalau gurunya Tuhan, semua pola pikirnya satu Alkitab sama, nggak ada yang lain. Okay? Lebih-lebih mereka yang diam dalam pondok tanah liat. Jadi mereka kan manusia, ada di dalam pondok tanah liat. Kalau Ayub pakai bahasa pondok tanah liat, yang dasarnya dalam debu, yang mati terpijat bagai kengat. Ini pola pikirnya Ayub. Jadi Paulus mencoba memberitahu bahwa kemah itu yaitu badan dia sendiri. Yang di bumi ini, kemah yang di bumi ini yang gampang dibongkar, yang gampang rusak. Ayub pola pikirnya itu ribuan tahun udah bilang bahwa kita ini manusia diamnya di dalam pondok tanah liat, yang terbuat dari tanah liat, yang dasarnya dalam debu. Terus kita buka lagi Ayub 10. Ya. Itu kita mau tahu apa sih tenda itu. Ya, Ayub 10 ayat 9. Ingatlah bahwa engkau membuat aku dari tanah liat. Ini kita ini manusia tanah liat ini. Badan kita badan tanah liat, betul? Ya. Tetapi engkau hendak menjadikan aku debu kembali. Jadi Ayub punya pola pikir yang sama bahwa dia ini di hidupnya itu ada di dalam sebuah pondok yang terbuat dari tanah liat. Badan dia itu badan tanah liat yang gampang rusak. Ya, jelas ya? Ya. Lalu kita lihat lagi. Ini istilah kemah ini atau tenda ini itu menerangkan bagaimana Paulus memberitahu apa namanya? Tubuh yang fana ini, ya, yang dia diamin ini, ya, itu akan ya telah menyediakan. Apa artinya telah menyediakan? Ada yang tahu? Sudah ada atau belum? Sudah. Ada. Ada. Jadi udah ada tubuh kita di sana. Ini dia bilang ini building, suatu tempat tuh building, bahasa Inggrisnya building, kalau boleh cek nanti cek aja, kita nggak ada waktu. Jadi tubuh yang lama ini akan diganti dengan tubuh yang baru. Tapi Allah sudah menyiapkannya, telah disediain ini loh. Dia tahu tubuhnya sudah disiapin di surga. Oke? Itu Ayub, Petrus, Paulus. Sekarang kita lihat pola pikirnya Petrus. 2 Petrus 1. Random aja ya. Ayat 13 sampai 15. Aku, Petrus, menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Jadi jelas, pola pikirnya Paulus, Petrus sama. Kemah itu tubuh. Betul? Jadi itu dia menganggap bahwa ini dia hidup, ada ini kemahnya dia nih. Dia hidup di dalam kemah ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuh ini sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya apa? Yesus pernah bernubuat kepada Petrus bagaimana caranya dia mati. Sudah dinubuatkan. Kamu akan mati seperti ini. Jadi dia tahu bahwa dia akan mati. Jadi dia bilang, sebelum aku menanggalkan kemah tubuhku ini, dia mau ngasih tahu, ya,
Supaya apa? Aku akan berusaha supaya kamu juga setelah kepergianku, artinya pas setelah dia mati, kamu selalu mengingat semuanya itu. Jadi Petrus juga punya pola pikir yang sama tentang kemah tubuh ini. Ya, jadi jelas bahwa di sini Paulus memakai istilah kemah itu sebagai tubuh yang sekarang, ya, tempat kediaman kita di bumi yang sekarang, yang gampang dibongkar, yang dibongkar. Lalu dia berharap akan adanya tubuh yang sudah disiapkan ini, ya, tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Lihat, tubuh yang fana ini dibikin manusia, betul? Dibikin tangan manusia, antara manusia dengan manusia. Ya, ini ingat nih. Ini pola pikir nih. Kita belajar pola pikir. Jadi manusia ini kita nih manusia. Bapak kita manusia, ibu kita manusia, betul? Jadi dikatakan dibuat tangan manusia. Tapi ada tubuh yang baru yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Dibuat siapa? Dia dibuat Tuhan. Betul? Nah, artinya apa? Apa artinya dibuat tangan manusia? Bukan tangan manusia. Kita buka Markus 14. Ini. Markus 14 ayat 58. Ya, ini judulnya Yesus ditangkap, ya. Ayat 58. Oh, sorry, Yesus di hadapan mahkamah agama. Jadi Yesus ditangkap, dihadapkan di mahkamah agama. Dikatakan apa di sini? Kami sudah mendengar orang ini berkata, aku akan merubuhkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain, yang bukan buatan tangan manusia. Nah ini bosnya yang ngomong. Yesus sendiri yang ngomong. Betul? Yesus bicara bahwa aku akan merubuhkan bait suci ini, buatan tangan manusia. Ya, dan akan kudirikan yang lain yang bukan buatan tangan manusia. Sama nggak pola pikirnya? Sama. Kita lihat, apa sih artinya Yesus mau ngomong itu? Ya lihat, Yohanes 2. Kita mesti tahu dulu, kenapa dia ngomong gitu. Artinya apa? Yohanes 2, 19. Ya, dikatakan di sini. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, tadi dia ngomong nih, ya rubuhin. Dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Sama nggak? Sama ya. Ini cuma beda orangnya yang nulis. 1 Yohanes, 1 Markus. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Jadi orang-orang pikir, apa? Lu bangun, ini bangunan dibangun ini 46 tahun, lu mau bangun 3 hari. Gimana? Sama nggak dengan manusia zaman sekarang? Sama pola pikirnya. Yang dimaksud apa? Yang dipikirin apa? Sama zaman sekarang begitu. Menginterpretasikan asal-asalan. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Jadi kita jelas Tuhan Yesus mengatakan, ya di sini, Yohanes, Markus, sorry, 14 ayat 58. Nih, loh kok masih deh. Ya, jelas nih. Aku akan merubuhkan bait suci buatan tangan manusia ini. Bedanya apa? Paulus, Petrus, Ayub mengatakan bahwa dia itu ada kemah. Ya, kemah buatan manusia nih, kemah badannya nih. Kemah, tubuhnya kemah. Tapi Yesus membandingkan kemahnya dia bukan kemah, bait suci. Bedanya apa, Pak? Ya beda dong, Yesus kan separuh orang, separuh Tuhan. Dia itu bukan bapaknya manusia, ibunya manusia. Dia bapaknya Roh Kudus, bapak sendiri, ibunya manusia. Berarti dia separuh Tuhan, separuh orang, betul? Maka dikatakan dia tubuhnya tubuh yang suci. Dia ini manusia suci. Manusia kudus. Maka disebut bait suci.
Dan bait suci ini akan dia rubuhkan, dia ganti, badannya dia ganti dengan kesucian yang asli, yang bukan dibuat manusia. Jelas nggak? Yesus juga punya pola pikir begitu. Dia itu manusia. Yang dibuat sama manusia ini badannya ada, yang dibuat manusia ada. Dia harus ganti badannya menjadi badan yang sempurna. Itu pola pikir. Betul nggak? Kita lihat Ibrani 9 ayat 11. Lihat apa yang dikatakan. Tetapi Kristus Yesus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar. Ada kemah kita, dia kemah yang lebih besar. Dia udah lewatin dan lebih sempurna. Yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Jadi Yesus sudah pakai bajunya, betul? Ini Yesus sudah pakai tubuh yang mulianya ini. Karena bukan dibuat oleh tangan manusia. Jadi Yesus itu tahu ya bahwa badannya itu ada manusianya yang fana. Maka dia bilang akan dirombak sama dia. Ya, dia rombak. Ingat, dia rombak. Oke. Jadi Yesus itu posisinya matinya manusia fananya ini, lalu dia rombak badannya sendiri. Kenapa? Karena dia Tuhan. Betul? Mendapat tubuh yang mulia. Oke. Jadi Kristus memiliki tubuh yang sempurna, ya, yang tidak dibuat tangan manusia. Jadi kita mesti ngerti dulu nih, apa sih? Ini baru satu ayat aja jelasinnya lama begini. Ya. Jadi apakah Yesus memiliki tubuh yang fana? Betul, iya. Kenapa? Ibrani juga menjelaskan bahwa dia mendapat bagian dari anak-anak manusia, yaitu apa? Kematian. Dia harus mengalami kematian. Yesus bisa nggak mati? Ya bisa aja, dia Tuhan kok. Tapi dia harus mati karena tubuhnya manusia ini untuk mendapatkan tubuh yang mulia. Ya. Jadi pertanyaannya lagi, apakah tubuh Yesus yang sekarang ini? Ya, pertanyaannya Yesus ada di mana sekarang? Ada di mana? Yesus ada di mana sekarang? Hari ini? Ada di surga lah kok. Surga, betul, jawabannya ada surga. Pertanyaannya, Yesus punya tubuh nggak? Di surga? Iya, sekarang ini Yesus punya tubuhnya nggak? Ada tubuh. Ada. Tubuhnya model gimana? Nah ini yang jadi pertanyaan. Ada yang percaya tubuhnya roh. Yesus itu roh. Jadi Allah roh. Yesus itu nggak punya tubuh. Buka Lukas. Ini Lukas kalau ngomong soal tubuh yang tubuh-tubuh dia depan jago deh. Dia dokter, betul nggak? 24:39. Ini waktu Yesus datang tiba-tiba nongol di hadapan murid-muridnya setelah dia bangkit, dapat tubuh kemuliaan, tubuh yang baru. Ya, dia bilang apa? Yesus menampakkan diri kepada murid. Lewatin aja. Lihatlah tanganku dan kakiku. Berarti Yesus punya tangan, punya kaki. Betul? Aku sendirilah ini, dia bilang. Nanti ada orang ngomong, lihatlah, aku punya tangan, punya kaki. Ya, belum tentu. Jangan-jangan dia nggak punya kepala. Jangan-jangan dia nggak punya ini, nggak punya itu. Ya. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Artinya apa? Ini salah nih. Ini bukan hantu. Bahasa Inggrisnya spirit. Roh. Roh. Indonesia tuh benar-benar udah udah dicokokin otaknya sama setan, film-film setan. Ya. Spirit dibilang hantu, padahal bukan, padahal roh. Ya. Jadi dia bilang apa? Karena roh tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Kalau dibilang ada padaku, Tuhan Yesus punya daging nggak? Iya, lengkap ini. Lengkap, punya daging, punya tulang, segala macam. Dan belum selesai. Sampai berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, ini orang heran-heran, orang mati bisa bangkit, punya daging, punya tulang. Pegang-pegang nih, oh benar nih Tuhan. Dia bilang apa? Berkatalah Yesus kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Ini mau buktiin nih Yesus.
Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Bahasa Inggrisnya ada ikan goreng, ada madu. Ya. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ini pertanyaan. Yesus makan ikannya nggak? Makan kan? Iya. Kalau kita makan, kita punya nggak yang namanya proses atau sistem pencernaan? Ya punya. Punya mulut, punya tenggorokan. Ya punya dalam-dalamnya saya nggak tahu ya. Tubuh yang baru itu model gimana, tapi yang pasti ada kita makan. Cuman ada ayat yang mengatakan bahwa kita nanti di surga nggak perlu makan, nggak perlu minum, nggak perlu ini, nggak perlu, karena kita nggak bisa mati, betul? Jadi ngapain makan? Makan itu bukan sebuah kewajiban. Ingat, makan itu bukan sebuah kewajiban. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa kita akan duduk bersama-sama dengan Bapak Abraham, Ishak, dan Yakub di meja perjamuan, betul? Jadi nanti kita semuanya akan ada pesta besar. Ya, salah satunya apa? Ya ada makanan. Terserah mau makan boleh, nggak makan juga nggak apa-apa. Nggak membuat kita mati, nggak membuat kita lapar, kita nggak akan merasa lapar. Perjamuan itu hanya sekedar sukacita. Ini ada perjamuan, makanan apa nggak tahu deh. Yang pasti ada makanannya, kita bisa makan, happy, tapi nggak merasa kenyang apa sampai cuma makan aja sebagai bukti bahwa ada pesta besar di surga. Ya. Jadi tubuh yang mulia itu sama dengan tubuh yang ada sekarang ini, yang sudah disiapkan Tuhan. Yang ngomong saya, ya itu tadi firman Tuhan. Kalau mau salahin ya firman Tuhan yang salahin. Karena Yesus sendiri punya badan seperti itu. Kalau bosnya kayak begitu, masa muridnya nggak kayak begitu? Harus seperti gitu. Pola pikirnya begitu, harus kita punya pola pikir seperti itu. Betul? Jadi itu jelas di situ. Ya, jadi kita sudah jelas ayat pertamanya 2 Korintus. Ya. Seru ya. 5. Nah, ayat 2 kita lanjut. Selama kita di dalam kemah ini, dalam badan ini, kita mengeluh. Banyak keluhan kita, jadi orang Kristen, banyak sekali. Karena kita apa? Ini kita nih, kalau ngomong kita, nih si Paulus bilang apa? Orang-orang percaya, termasuk dia. Saya bisa ganti kalimat saya sebagai orang yang nulis, siapa si Paulus. Karena saya rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Ini Paulus, dia tahu, dia mengeluh apa? Kita pernah belajar pembebasan tubuh dia. Dia capek. Ya, dia capek, digebukin orang lah. Dia mau apa? Dia mau mengenakan tempat kediaman. Inilah yang dia mau. Artinya apa? Banyak orang bilang, dia mau mati buru-buru. Enggak. Dia mau buru-buru dirubah badannya. Jadi badan sempurna. Nah, ini. Di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Jadi dia mau tuh tubuhnya dirubah, yang sekarang ini tiba-tiba berubah. Seperti Yesus merubah dirinya, mendapatkan tubuh yang baru. Tapi dia mau minta Tuhan Yesus merubah dirinya. Bukan berarti dia mau mati, bukan. Dia rindu mengenakan tempat yang baru. Tubuh sempurna. Dia mau banget itu, dia tahu. Kenapa? Sebab dengan demikian kita, kembali lagi dia pakai bahasa baru, berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Apa artinya? Tadi kemah, sekarang pakaian, lalu nggak telanjang. Orang kalau mengartikan ini, pusing nggak? Pusing, ntar kemah, ntar pakaian, ntar, betul nggak? Tapi kalau kita sudah ngerti maksud pikiran dia mengatakan bahwa semua orang yang tidur di dalam Kristus, ya, ini kita nih manusia nih, kita pakai baju kemah, betul? Kemah nih, anggap baju nih, kemahnya. Lalu dia mati. Dia meninggalkan kemah ini, betul? Yang sisanya tinggal apanya? Spirit. Tubuh rohaninya, betul? Nah, pertanyaan. Tubuh rohaninya dibangkitkan kapan? Nanti akhir zaman, betul? Pada saat Yesus sedang kedua kali pengangkatan, betul? Yeah. Pertanyaannya, tubuh yang baru ada di mana? Ayat 1 tadi. Tubuh yang baru ada di surga, betul? Ya, baju yang barunya ada di surga.
Jadi kalau selama kita tidur bersama Kristus, kita pakai baju nggak? Nggak pakai baju. Nanti pakai baju setelah diangkat sama Tuhan. Oke, ini baju kamu yang baru. Betul? Itu artinya. Ya. Dia pengen banget pakai baju yang baru. Sekarang juga supaya apa? Supaya kita berpakaian tidak kedapatan telanjang. Artinya? Jadi itu dia pengen benar-benar berubah langsung. Dia pakai baju yang baru. Jadi dia nggak mau nunggu-nunggu lagi lama nih ribuan tahun tidur. Dia tahu itu dia tidur, dia tahu. Aduh lama Tuhan, mending sekarang saya pakai baju yang baru supaya saya ini nggak telanjang. Jadi tubuh yang rohani tidur itu dianggap telanjang karena nggak punya tubuhnya. Tubuh yang barunya belum dapat. Sebab ayat 4. Selama masih diam di dalam kemah ini, dia nih udah kesal benar nih hidup dia dan dia udah kesal benar. Ditulis berulang-ulang. Sebab kalau masih diam di kemah ini, kita mengeluh karena tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru, dipakai lagi bahasa pakaian, tanpa menanggalkan yang lama. Nah kembali lagi, dia pengen buru-buru pakai baju yang baru supaya apa? Supaya nggak ada rasa capek, nggak ada rasa sakit, nggak lapar, nggak haus. Dia pola pikirnya nih, kalau saya punya tubuh seperti Kristus, alangkah enaknya nih bisa melayani Tuhan. Ditusuk nggak mati, dipukulin nggak apa-apa, nggak kenapa-napa, nggak perlu lapar, nggak perlu ini, tubuhnya mulia, betul? Itu yang ada di pikiran dia. Apakah kita punya pikiran seperti itu? Harusnya sama. Kalau kita udah tahu ada tubuh yang model gitu, contoh nih, masih kecil, kita nonton film Superman, apa yang di pikiran kita? Besok-besok pakai baju kain, mau terbang, mau jadi Superman. Pengen jadi Superman. Ini sama. Jangan-jangan film Superman diambil dari begini pola pikirnya. Karena Tuhan Yesus punya tubuh yang baru, bisa tanpa tanpa batas, lewat tembok segala macam. Jadi dia mau melayani Tuhan bisa macam-macam. Petrus, Paulus, Lukas, Yohanes tuh melihat Yesus bangkit itu kayak lihat Superman beneran. Nah, ini tulisannya ada di sini. Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Jadi kalau kita buka waktu itu, kita pernah buka dan 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 55 dikatakan, hai maut, di mana sengatmu? Ada kan kalimatnya? Maut telah ditelan dalam kemenangan. Artinya apa? Kalau dia udah pakai yang baju baru, bisa mati nggak dia? Udah enggak. Udah nggak bisa mati. Makanya kalimatnya lengkap. Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Jadi apa? Dia nggak ngalamin mati. Jadi dia untuk tidak mengalami kematian, dia mau buru-buru pakai baju itu, baju yang barunya dia, yang ada di surga. Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Makanya waktu dia tulis di 1 Korintus dikatakan, hai maut di mana sengatmu, dia tahu. Suatu hari nanti saya akan pakai baju ini. Hei maut, mana you, mana? Kalau kita udah pakai baju yang baru, udah gak ada matinya lagi. Gak bisa mati. Itulah artinya. Jelas? Gampang nggak? Susah gampang. Ya. Yang nyarinya setengah mati, ngajarinnya yang bisa yang gampang, supaya gampang dicerna. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Jadi Tuhan sudah mempersiapkannya. Ya, mempersiapkan apa? Baju barunya disiapkan, kapan dipakainya. Ya, semuanya itu sudah disiapkan kita untuk hal itu. Dan yang mengaruniakan roh, ada orang percaya ada roh kudus, beda. Nah itu. Tapi mereka percaya Trinitas. Nah itu. Ya, Koko bingung. Tapi forget about it, kita bilang yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai apa? Nih. Jaminan. Nah, kita sih dijamin. Ya, ada apa? Ada asuransinya. Segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Jadi apa? Tuhan sudah mempersiapkan baju baru kita, tubuh baru kita. Jaminannya apa Tuhan? Kalau saya bisa dapat gituan. Jaminannya adalah Roh Kudus yang akan diberikan. Dari mana kita tahu? Kita buka. 2 Korintus 1. Ya. Ini semua Paulus yang tulis ini. Kita harus tahu pola pikirnya dia. Apa sih artinya jaminannya dia?
Sebab dia, Kristus, yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus, nih, adalah Allah yang telah mengurapi. Dari mana kita tahu Yesus adalah Tuhan? Dia adalah Allah. Ini bahasa nyambung semua nih. Tapi kalau kita potong, dia adalah Allah. Paulus tahu, Yesus itu Allah. Dia adalah Allah. Ya, jelas ya. Memateraikan tanda miliknya atas kita. Ini kita sudah ditebus oleh darah Kristus, kita dimateraikan. Udah jadi milik dia. Ya. Dan yang memberikan apa? Roh Kudus. Tadi bilang roh, sama Roh Kudus bedanya apa? Beda bahasanya. Satu roh huruf besar, ya Tuhan. Tapi roh Tuhan itu adalah Tuhan yang kudus. Bukan satu pribadi lain. Ya rohnya itu ya Roh Kudus. Bukannya satu pribadi lain namanya Roh Kudus, satu lagi roh. Enggak, sama. Cuma bedanya satu dipakai bahasa kudus. Kenapa? Karena memang roh itu kudus. Karena Allah kita kudus. Kita bisa bilang Yesus kudus kalau mau. Untuk supaya nggak pusing. Yang memberikan Yesus kudus. Boleh, kenapa enggak? Ya orangnya sama kok. Di dalam hati kita sebagai apa? Jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Diulang nggak bahasanya? Korintus 1 sama Korintus 5. Diulang. Jadi ini pola pikir dia. Dia ulang-ulang ngasih tahu. Ini penting nih, ini pola pikir dia. Kenapa? Kita sudah dikasih jaminan ada tubuh yang baru. Jaminannya siapa? Ya Roh Kudus. Untuk mendapat tubuh yang mulia itu kita harus punya Roh Kudus. Maksudnya dia. Gitu loh. Kita buka lagi Efesus. Tulisan siapa Efesus? Ya tulisan dia juga. Efesus. Ya. Ini Paulus itu nulis 13 buku. Ada 4 buku yang ditulis di dalam penjara. Ya, dibilangnya the 4 epistle of Paul in prison. Prison epistle bilangnya. Salah satunya adalah Efesus. Ya, Efesus, Kolose, Filipi. Apalagi saya lupa satu lagi. Ada 4. Ya. Ayat 1. 13. Di dalam dia, ini dalam Kristus. Dia ingat, ini balik lagi, dia Kristus. Tadi disebut di dalam dia. Itu penting, itu pola pikirnya dia. Karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Kita sudah dengar Injil keselamatan. Di dalam dia juga, ya, di dalam dia kamu juga, ketika kamu percaya, kita waktu percaya, dimateraikan, kembali lagi, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan, kembali lagi disebutin, bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya yang sudah disiapkan. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Ini Efesus, Korintus, Galatia, Filipi sama. Yang nulis orangnya sama. Dia akan tulis lagi, diulang-ulang. Dia mau kasih tahu orang. Itu pola pikir dia. Jelas nggak? Ya. Jadi, untuk mendapatkan tubuh yang baru, kita perlu Roh Kudus yang ada di dalam kita. Yang kita sudah dimateraikan sebagai jaminan. Kalau nggak ada Roh Kudus, dapat nggak? Nggak dapat. Ya. Lanjut. Oke. 6. Sebut ya. Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah. Meskipun kami sadar, nih dia sadar nih, bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kemah ini, kami masih jauh dari Tuhan. Apa artinya? Kita lanjut ke 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Artinya apa? Kalau kita nih masih hidup di dalam tubuh ini tubuh yang fana, kita jauh dari Tuhan. Artinya apa? Ya kita nggak bisa ketemu Tuhan. Syarat utama ketemu Tuhan harus pakai baju baru. Bagaimana baju yang fana ini bisa masuk ke surga? Mana bisa? Sesuatu yang fana itu tidak bisa gabung dengan sesuatu yang tidak fana. Sesuatu yang binasa ini mana bisa bergabung dengan sesuatu yang tidak binasa? Ada nggak ayatnya? Ada. Yang tulis apa? Ya dia juga yang tulis. Sama orangnya. Pola pikirnya gitu. Jadi dia berkasih tahu, kita ini jauh dari Tuhan. Karena kita masih hidup di dalam tubuh ini. Dia bilang.
Ya, kita tabah walaupun kita sadar nih, kita nih masih hidup di sini, kita jauh dari Tuhan. Sebab apa dia bilang? Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Jadi apa? Selama kita hidup di dalam baju yang fana ini, kita hidup dengan iman. Dari mana kita tahu? Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari apa? Segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Jadi kita berjalan merem. Kita nggak tahu Tuhan model gimana, kita nggak tahu. Kita punya iman aja, jalani bersama Tuhan, bersama Tuhan tapi pakai iman, pakai mata iman bilangnya. Tapi merem. Betul? Dia bilang apa? Dia hidup karena percaya, bukan karena melihat. Artinya apa? Dia merem. Jalannya merem. Ya dalam tanda kutip merem. Bukannya merem kemana-mana, tapi matanya nggak lihat langsung secara fisik. Tuhan itu seperti apa, tapi dia percaya dengan iman. Dia berjalan. Itu loh maksudnya. Ngerti nggak di situ? Ibrani 11 ayat 1. Lalu, di dalam Roma 8 ayat 24, yang nulis apa? Dia juga sama. Roma 8 ayat 24. Ini yang akan menjelaskan semuanya. Benar-benar jenius ini orang. Yang namanya si Paulus ini benar-benar jenius pola pikirnya. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Jadi ini kita diselamatkan dalam pengharapan. Harapan apa? Harapan yang kita nggak lihat. Betul nggak? Kita nggak lihat, tidak ada pengharapan. Kita melihat, kita lihat nggak lihat. Contoh misalnya nih, Bella. Bella, pernah lihat ini nggak Bella? Pernah lihat mobil Mercedes-Benz yang tahun 2021 belum? Belum pernah. Nggak pernah perhatiin. Nggak perhatiin kan? Nggak pernah lihat kan? Tapi saya kasih tahu, Bella, ada mobil Mercedes-Benz 2021 begini nih. Mobilnya kalau dipencet bisa kasih tahu, halo Bella, apa kabar? Kita akan jalan kemari tanpa setir. Waduh, kita mau dong punya mobil begitu. Padahal nggak pernah lihat. Betul nggak? Kita harapin nggak? Wah, kita harapkan. Mau banget itu. Kita harapin, walaupun nggak pernah lihat. Tapi kita tahu ada. Karena udah ngasih tahu nih, saya yang punya mobilnya. Wah, si Ungsan nanti mau kasih tahu nih, ada mau ngasih mobil. Ya, saya harapin, cepat tahu dia kasih saya. Gitu kan? Tetapi, pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Jadi gimana? Datang saya pakai mobilnya. Das. Nih Bel, mobilnya. Udah di depan mata mobilnya. Lihat ada barangnya. Masih ngarep-ngarepin nggak? Udah enggak. Milik saya ini. Udah dikasih. Mau harapin apa lagi? Mau harapin apa lagi? Ini jeniusnya si Paulus. Jadi jelas dia bilang, kalau kita balik, hidup karena percaya bukan karena melihat. Jadi, artinya bukan berarti dia mau keluar tubuh ini, enggak. Jadi dia kalau nanti suatu saat nanti dia tahu dia akan memakai baju yang baru, dia lihat Tuhannya. Dia ketemu Tuhan langsung, misal matanya lihat. Mau harapin apa lagi? Udah dapat tubuh yang baru kok. Betul? Tubuh yang baru dia udah ketemu Tuhan, dia udah nggak perlu harapan lagi. Dia berjalan bersama Tuhan itu dengan mata terbuka. Udah nggak pakai iman lagi, orang depan mata Tuhannya. Yesusnya depan mata. Betul nggak? Ini loh artinya. Ya. Ayat 8. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Kembali lagi. Pengen banget ini ganti baju, pengen banget nih kemah ini dirusak, ganti yang baru. Supaya apa? Supaya dia menetap pada Tuhan. Ya. Ayat 9. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, pakai baju ini, maupun kami diam di luarnya. Artinya apa? Mati. Betul? Kalau kita udah keluar dari tubuh ini, berarti kita udah mati, betul? Supaya apa dia bilang? Supaya kami berkenan kepadanya. Nah ini. Istilahnya apa?
minggu lalu kita belajar bahwa hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ini loh artinya. Jadi artinya apa? Kalau kita masih hidup nih, pakai baju ini, ya udah saya mau hidup untuk Kristus, untuk kemuliaan Tuhan. Berkenan di hadapan Tuhan, betul? Kita pernah belajar itu. Tapi mati berkenan, gimana caranya mati berkenan kepada Tuhan? Mati adalah keuntungan. Yang Paulus maksudkan adalah mati martir. Salah satu contohnya yang kita pelajari adalah Stefanus. Stefanus waktu ditimpukin batu, ada satu saksi namanya siapa? Saulus, yang kemudian hari menjadi Paulus. Dia lihat, ini orang mati. Tapi karena Sauluslah Paulus diselamatkan. Oleh karena Sauluslah Paulus menjadi salah satu pengabar Injil terbaik sepanjang sejarah. Itu loh maksudnya. Mati pun memuliakan Tuhan. Mati pun berkenan kepada Tuhan. Contoh saya. Karena hidup saya misalnya nih, bisa menyembuhkan orang, bisa membagikan segala sesuatu. Pokoknya hidupnya seperti orang zaman dulu lah. Mungkin suatu hari bisa begitu kalau Tuhan berkenan. Saya mati pun akan menjadi ada orang yang melihat kematian saya. Wah, ternyata si Hendrik ini punya nama yang harum, memberikan kemuliaan Tuhan. Sehingga orang itu merasa tertarik dengan kematian kita. Kok matinya enak banget menjadi anak Kristen. Saya mau seperti dia. Nah itu maksudnya. Jadi dalam mati pun tetap memuliakan Tuhan. Ngerti nggak di sini? Ngerti ya? Oke. Yang terakhir. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Kapan? Kalau dia bilang sebab kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus, kapan? Kisah Para Rasul 17. Loh. Ayat 30. Ya, kita lihat. Yang terakhirnya kita habisin. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan. Kapan zaman kebodohan? Ya sekarang. Banyak orang bodoh. Maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Dikasih tahu nih, lu udah bodoh, bertobatnya buru-buru deh, kata Tuhan. Karena Allah telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari orang mati. Siapa itu orangnya? Yesus sendiri yang akan menghakimi dunia. Kapan? Dia sudah tetapkan suatu hari. One day. When? Akhir zaman, nggak jauh-jauh. Betul? Supaya, kembali lagi, setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Dia ngomong lagi ini, jauh-jauh nih semua, yang disediakan, telah disediakan. Siapa? Yang disediakan ini siapa? Ini sudah disediakan sama Tuhan, betul? Ya, ini ayat 1 telah menyediakan, betul? Sampai detik ini, yang ada di kepala kalian ini, baju baru itu buat siapa? Buat orang percaya sama apa orang yang tidak percaya? Harusnya buat orang percaya. Harusnya buat orang percaya. Inilah dia jeniusnya si Paulus. Kita juga baca begitu nih, orang-orang yang nggak kurang paham. Kita baca, wah Paulus nih, wah kita nih orang percaya yang dapat baju baru nih. Gimana orang yang nggak percaya? Ya dong? Paulus tahu, dia bukan orang tolol. Setiap orang
memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini. Baik ataupun jahat. Dua-duanya dapat. Bedanya di pengadilan nanti, kelakuan lu apa di dunia. Satu nyemplung surga, satu nyemplung neraka. That's it. Itu yang dia tahu. Dua-duanya punya tubuh yang baru. Makanya orang bilang apa? Disiksa, dihukum Tuhan selama-lamanya. Badannya nggak bisa mati, disiksa aja kerjaannya. Gimana caranya kalau badannya bisa mati disiksa? Habis dong. Dia harus punya tubuh yang nggak bisa mati untuk bisa disiksa selama-lamanya, betul? Paulus ini, aduh, kalau kita... Jadi, kalau kita mengerti pola pikirnya Paulus, pola pikirnya Petrus, pola pikirnya Lukas, Yohanes, segala macam, semua rasul-rasul sama pola pikirnya Kristus. Sehingga kita nggak salah mengartikan, sehingga kita mengerti, kita mengharapkan sesuatu yang kita tidak lihat. Apa itu harapannya? Tubuh yang baru. Kok berarti kalau gitu tubuh yang baru dengan tubuh yang mulia konsepnya beda dong ya? Sama dong, tubuh mulia, tubuh yang baru. Dari mana kita tahu? Dari mana kita tahu ada tubuh mulia, ada tubuh yang baru? Itu tubuh yang mulia itu yang tulisnya juga tubuh mulia. Bentar, cari ya, kita cari ayatnya supaya kita nggak sembarang ngomong, betul nggak? Sabar. Pertanyaan bagus, Ki. Iya, konsepnya jadi agak sedikit rancu nih di sini nih. Enggak juga sih. My concept bukan ininya ya. Jadi rancu, kamu cuma kurang informasinya aja. Kan kau bilang, mengartikan firman Tuhan itu cuma ada dua opsi. Satu, salah arti. Kedua, informasinya kurang. Itu aja. Ya. Nggak ada yang lain. Ya. Nah, kamu bacain deh, 1 Korintus 15. Mbak, 1 Korintus. Bentar ya. 15. 1 Korintus 15. Oke. Ayat 42 sampai 44 bacain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jelas nggak? Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Jadi kalau ada pertanyaan begini, yang ditaburkan adalah tubuh alamiah. Apa aja yang ditaburin? Seluruh tubuhnya lah. Ya. Bukan, disebutkan di situ tadi kebinasaan, kehinaan, dan kelemahan. Betul? Jadi kalau kita baca firman Tuhan begitu kan? Apa yang ditaburkan sama tubuh alamiah? Yaitu kebinasaan, kehinaan, dan kelemahan. Lalu yang dibangkitkan adalah tubuh rohani, ya betul? Rohani, iya. Tubuh rohani. Apa yang ditaburkan tubuh rohani? Apa yang dibangkitkan? Dibangkitkan tubuh rohani. Tubuh rohaninya dibangkitkan dalam apa? Dalam apa? Ketidakbinasaan. Kemuliaan. Dan kekuatan. Jadi tubuh baru yaitu 3 itu. Mulia, kuat, dan apa lagi? Nggak bisa binasa. Makanya jenius ini orang. Iya. Tapi berarti bukan berarti dia akan masuk surga ya. Karena mesti ada penghakiman dulu kan. Ada penghakiman dulu. Jadi ini orang nih semua. Jadi orang berpikir nih, wah orang Kristen yang dapat tubuh baru, orang bukan Kristen atau nggak percaya Tuhan ya sebodoh deh, I don't care dapat atau enggak. Jelas. Tadi di ayat 10 dikatakan yang baik maupun yang jahat. Tuhan kita adil. Emang lu doain dapat tubuh yang baru. Si Paulus mau dapat tubuh yang baru karena apa? Dia tuh pinter.
Harus ada Roh Kudusnya dulu. Itu Roh Kudus artinya apa? Dia tuh sudah dijamin dimateraikan untuk masuk ke dalam surga, itu artinya. Tapi kalau lu nggak punya Roh Kudus, dapat tubuh baru, masuknya kemana? Tuh Roh Kuda. Hmm. Tuh jaminan lu Hmm. Roh Kuda. Bukannya Roh Nah, Kudus. pertanyaannya gini kok, Hmm. yang saya bingungnya kok. Hmm. Itu kita konsepnya oke, kita nangkep itu untuk orang-orang. Nah, pertanyaannya kalau yang setan itu dia dapat tubuh baru nggak tuh? Pertanyaan. Si Tante Lucifer. Iya, Tante Lucifer dapat tubuh yang baru nggak? Itu pertanyaannya kan? Iya, Pertanyaan yang sebelum dijawab, dia itu roh atau daging? dia itu malaikat Malaikat itu roh, asalnya. Iya. roh. Hmm. Ya, di mana ada dagingnya? Kan dikatakan roh tidak punya tulang, tidak punya daging. Iya. Nggak punya dia kan nggak punya tubuh dari pertamanya. Mau tubuh apa Hmm. lagi? Mau siapin tubuh apa lagi? Tuhan menyiapkan tubuh kita. Satu-satu ciptaan Tuhan yang punya tubuh ya kita. Ya disiapin tubuh yang kayak kita punya yang baru. Karena tubuh ini gara-gara dosa, gara-gara si Om Adam itu yang konyol, Hmm. ya tubuh kemudian kita diangkat sama Tuhan. Itu disimpan. Nanti dibalikin ke saya. Tinggal Berarti kalau diapain. gitu kita bisa kasih kesimpulan nanti kalau di neraka itu akan ada tubuh mulia yang tidak bisa binasa tapi disiksa, dan juga ada roh ya yang si Iya. iblis itu ya. Ya, benar. Itu benar. Di mana ayatnya? Ada nggak? Ayo. Itu kan mencar-mencar itu. Di Wahyu. Nggak jauh-jauh. Itu kan akhir zaman kita ngomongnya. Betul nggak? Nih, kita lihat. Di mana ya? Ayat 20 kali jangan. Wahyu 20 mungkin ya. Ya. Wahyu 20 nih kita lihat di sini ya. Kita di sini cepat. Kita share. Lihat. Nih. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api, ini neraka nih, dan belerang, yaitu tempat siapa? Binatang itu, tempat binatang nih si iblis ya, dan nabi palsu. Mereka berdua. Kalau iblis itu roh, nabi palsu itu kan ada orangnya. Mereka disiksa siang dan malam sampai selama-lamanya. Bagaimana caranya ini orang bisa disiksa selama-lamanya kalau nggak punya tubuh yang bisa binasa? Oke. Betul? Iya. Jadi dia ini roh. Jadi pertanyaannya, api yang menghanguskan itu siapa? Siapa api yang menghanguskan? Allah itu adalah api yang menghanguskan, betul? Betul nggak, Bel? Ada nggak ayatnya Allah itu api yang menghanguskan? Ya. Ada. Ya ada. Jadi nggak perlu kita cari. Ada beneran. Allah itu adalah Allah yang api yang menghanguskan. Gitu loh. Kenapa? Kok bilang begitu? Kenapa saya bilang begitu? Manusia kalau udah masuk neraka, ya, sama setan-setannya semua ini, ya, nggak ada tuh yang namanya di neraka, Yesus terpujilah engkau. Nggak ada. Yang ada apa? Sumpah serapah. Tuhan disumpahin. Allah itu di apa namanya? Dikata-katain, ya. Tuhan disumpah-sumpahin, dikata-katain, dijelek-jelekin, dia marah. Marahnya itu berupa api. Dalam bentuk roh, dia itu roh. Roh yang menghanguskan, api yang menghangus. Semakin mereka disumpahin, Tuhan itu kan ini kekal. Apinya kekal, jalan terus. Kemarahan dia jalan terus. Makanya dikatakan, takut sama orang yang bisa membunuh jiwa dan roh. Membunuh badan dan roh atau jiwa. Oke. Betul.
Nyambung semuanya. Alkitab itu benar-benar. Kalau si Paulus jenius, Tuhan lebih jenius. Yang nyuruh dia kok bikin kemana-mana nyambung. Jelas hari ini? Jelas. Jelas banget ya. Jadi banyak orang yang berkata bahwa kemah itu Tuhan sudah siapkan tuh tempat buat kita. Di sanalah kita akan mendapatkan rumah yang baru. Lalu Tuhan Yesus bilang, aku datang untuk kepada Bapa untuk menyiapkan tempat buatmu. Ada dua konotasi. Tempatnya model apa? Satu tempat ya benar-benar tempat. Kedua adalah itu yang baru. Sama nggak pola pikirnya? Sama. Aku siapin dulu badan kamu nih di sana. Udah siapin sama dia. Nah, saya juga pernah dengar pengajaran ada orang yang bilang surga itu bukan surga, jadi reward ya. Untuk orang percaya itu rewardnya ada beberapa reward dan ada beberapa kasta. Itu gimana tuh? What do you think? Ada yang bilang kalau orang yang model kayak Paulus jadi gubernur, jadi menteri. Lalu yang rewardnya ini ada ini itu mahkota, ya dikatakan mahkota. Ada nggak ayatnya? Ada Wahyu. Setiap orang diberikan mahkotanya. Ya boleh aja, kenapa enggak? Kan kita nggak tahu benar atau enggaknya. Bahkan sementara kan di kita percaya kalau begitu sampai ke surga kita tuh udah nggak ada kedagingan lagi kan? Nggak ada. Dan maksudnya kedagingan gimana ya, Ki? Kedagingan dalam arti kata kita akan merasa happy kalau kita posisinya lebih tinggi. Itu kan flash kan? Enggak. Enggak. Jadi kalau kita sudah di apa namanya di surga nanti, nggak ada yang namanya iri hati yang mana ada. Ya, jadi apa yang terjadi ya kita nggak tahu lah, itu nanti kalau udah ke sana baru itu, oh ternyata kita di sini gitu. Pertanyaannya adalah di surga kita ngapain kerjaannya? Betul nggak? Iya. Coba buka 1 Korintus 6 ayat 3. Bacain coba. Kaget kali kalau udah baca. Nih 1 Korintus 6 ayat 3 dibilang, tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Ngapain kita? Jadi hakim ya. Hakim siapa? Malaikat. Banyak nggak malaikatnya yang dihakimin? Ya pasti lebih dari satu. Ini malaikat-malaikat ini ngomongin malaikat-malaikat yang kayak si Tante Lucifer atau Tante Lucifer dan teman-temannya. Ada berapa banyak teman-temannya? Coba buka Wahyu 12. Buka Wahyu 12 coba kita lihat. Wahyu 12 berapa ini? Betul 12. 12 ayat 4. Dan ekornya menyeret sepertiga dari binatang-binatang di langit dan melemparkannya. Bintang. Oh sorry, ya bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Oh, anak ini udah besar ya? Ya itu Kristus. Segera sesudah, Kristus. Iya, segera sesudah perempuan itu melahirkannya, iya benar. Iya. Jadi sepertiga dari bintang. Jadi bintang itu dalam Wahyu dikategorikan sebagai malaikat. Sepertiga penduduk surga yang namanya malaikat ditarik sama setan. Berapa banyak? Nggak tahu deh tuh berapa banyak. Jadi kita nggak nganggur, Ki. Iya. Ada kerjaannya, itu kerjanya ngapain tuh menghakimi malaikat. Wah, ini berarti naga ini represent something yang jelek nih berarti ya, menurut Wahyu 12 ayat 4 ya. Oh iya. Oke. Naga ini represent siapa? Pertanyaan nih, tadi kan dibaca hendak menelan anaknya, ya kan? Jadi istilahnya apa? Dulu ada cerita, ada satu pemerintahan yang ingin membunuh Tuhan Yesus. Pemerintahnya siapa? Herodes. Herodes itu rajanya. Pemerintahnya siapa? Di atas Herodes. Egypt, no, bukan Egypt dong, bukan itu.
Zaman Kristus siapa yang memerintah? Siapa yang mendata orang? Siapa yang didata? Yang mendata manusia itu siapa di sana? Ingat, Maria dan Yusuf pergi terus didata. Siapa yang data? Bangsa Romawi. Iya, Roman, iya. Roman Empire, betul? Jadi Yesus hidup zaman. Jadi ada satu pemerintahan yang luar biasa, yang besar, ya, yang ingin membunuh Tuhan Yesus. Namanya Roman Empire. Lalu Roman Empire itu adalah naga. Jadi kalau kita bilang nanti akhir zaman siapa dong? Ya, jangan jauh-jauh Roman Empire. Oh, itu 10 tanduk, 10 apa nih? Satu-satunya negara yang dulunya dari satu kekuasaan namanya Roman Empire pecah menjadi 10, itu Roman Empire. Pernah belajar, Bel? Ingat? Bangsanya apa aja? Jerman, Perancis, Spanish, macam-macam. Dari 10 itu ada 3 yang musnah. Sebutkan di sini ada 3 yang hilang. Lengkap, Daniel sama Wahyu itu lengkap. Ada 3 yang hilang, ada tanduknya 3 patah. 10 negara itu ada 3 yang hilang, tinggal 7. 7 itu yaitu tadi Inggris, Prancis, Jerman, Spanyol, Belanda atau apa macam-macam lah. Ini 7 negaranya sekarang masih ada. Jadi antikris dari mana asalnya? Ya dari 7 negara ini, tinggal pilih siapa nanti. Lalu dari 7 negara ini ada tumbuh tanduk kecil yang berkuasa sekali. Lalu mereka dikatakan bahwa tanduk kecil ini orang Romawi. Bangsa Roma dari dulu sampai sekarang bahasanya apa? Ada yang tahu? Bangsa Romawi pakai bahasa apa kalau ngomong? Latin. Oh, oke. Sanctus, Saragus, Tikus, segala macam ya. Itu bangsa Romawi. Pertanyaannya, bangsa di dunia ini satu negara yang bahasanya cuma Latin siapa? Nggak tahu siapa? Nggak tahu. Vatikan. Greece kan? Vatikan. Oh, Vatikan. Iya. Jelas. Ya, kitab mah jenius dah, ngasih tahu semua, Ki. Kalau kita baca, kebuka semua, Ki, otak kita. Iya. Iya. Vatikan. Jelas itu, jelas sekali. Ya. Oke. Iya. Oke. Alright, kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas waktu yang Tuhan berikan. Tuhan sudah membuka rahasia Tuhan, bagaimana kami menanti-nantikan tubuh yang baru yang Tuhan sudah siapkan di surga itu. Tentu kami harus punya Roh Kudus untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah dengan tubuh yang sempurna itu. Kami ingin seperti Paulus, menanti-nantikan bila Tuhan berkehendak, Tuhan bisa rubah hari ini, tapi kami tahu bahwa kami harus mengikuti proses yang Yesus lakukan, bahwa kami akan menerima tubuh yang baru di akhir zaman, dan ajar kami supaya kami tetap setia kepada Tuhan, sehingga roh yang Tuhan ada di dalam hati kami memimpin hidup kami. Supaya kami ini hidup dipimpin oleh roh, diberikan hikmat oleh roh, bukan kami lagi. Tapi biarlah Kristus yang hidup di dalam kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa teman-teman kami yang belum bisa hadir, Tuhan berkati mereka satu persatu, apapun kebutuhan mereka, apapun persoalan mereka, Tuhan lawat, Tuhan sempurnakan kebutuhan mereka, Tuhan sempurnakan kesembuhan mereka, dan Tuhan berikan mereka perlindungan di tengah pandemik yang belum selesai ini. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk acara kami selanjutnya minggu depan, biar Tuhan pimpin, atau 2 minggu lagi Tuhan. Biar Tuhan pimpin agar kami boleh memiliki hati untuk bisa belajar, untuk bisa memiliki hati untuk menggebu-gebu mendalami firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan malam ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan pimpin istirahat kami sehingga kami boleh beristirahat dengan baik dan besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Thank you semuanya. Ada lagi kalau ada pertanyaan lagi silakan.